Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat berdansa, bergoyang, sementara ada kerusuhan di negaranya. No, deh presiden nih, mau lu punya presiden begitu? Inilah presiden pesanan oligarki ya begini nih. Ini Zelensky, Biden, lihat kemarin kan Biden gua angkat, nah, udah kayak idiot begitu berapa kali jatuh. Indonesia mau. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santun dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten sebelum ke konten jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link Tokopedia untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung check it out guys. Contohnya ini, imunitas itu dari ilahi, bukan karena vaksinasi. Itu catat, langsung check it out. Gue seneng ngomong check it out. Oke. Sekarang kita beralih ke berita luar negeri. Konten kita tentang Prancis lagi rusuh guys. Iya, rusuh banget Prancis. Ini jangan-jangan Klaus Schwab itu pernah bilang memang ini tahun 2023-2024 itu dari WF bilang ini akan ada tahun kemarahan. Nah, ini sekarang nih Prancis rusuh, rumah wali kota dibakar, polisi tahan 3.000 remaja, 3.000 ditahan. Ini banyak beritanya, banyak. Gua nggak nampilin video karena gua ditegur sama si YouTube nih, yang youtube.com nih, bukan Ucup ya. Kalau Ucup itu cincang keling. Kalau nampilin video-video yang kerusuhan begitu ditegur gue, nggak boleh katanya YouTube gitu. Jadi gue nggak nampilin ya. Kita akan membahas ini. Prancis itu presidennya namanya Emmanuel Macron. Tuh presiden goblok tuh ya, begitu tuh. Emang presiden hasil pilihan oligarki kayaknya tuh. Iya, pemerintah itu, aduh, pemerintah dunia ini kayak Macron, Zelensky ini presiden-presiden goblok, boneka dikasih nyawa ya kayak Macron tuh. Babe berani ngomong Macron goblok? Berani lah. Kan nggak ada hukum di Indonesia. Kalau berani ngomong presiden Indonesia begitu nggak boleh, itu ada hukumnya. Iya. Cuman kalau kalian bisa membandingkan gitu, bagaimana tingkahnya Macron nih nanti. Tapi kita baca dulu beritanya guys. Prancis rusuh guys, Prancis rusuh. Ya, itu kita baca beritanya ini dari Jawa Post guys. Tulisannya kurang gede, gue gedein dulu. Oke. Kesedihan menyelimuti proses pemakaman Nahil Merzouk di Masjid Ibn Badis di Nanterre, Prancis, Sabtu 1 Juli. Ratusan orang datang untuk menyolati Nahel sebelum dimakamkan di pemakaman setempat. Ini satu pemuda muslim di Prancis rusuh begini. Di Indonesia ada 6 pemuda muslim mati di tangan polisi. Masih tenang, terus muslim Indonesia dibilang radikal. Yang ngomong muslim Indonesia radikal itu goblok. Nih lihat, ini cuma satu pemuda nih.
Satu pemuda di tangan polisi ditembak, rusuh berapa hari Prancis. Indonesia 6 pemuda, tapi imamnya masih bersabar. Jadi terus dibilang radikal, goblok yang ngomong radikal. Tuh gue yang ngomong. Setidaknya ada lebih dari 300 orang yang tidak bisa memasuki masjid karena sudah penuh. Mereka memilih berdoa di luar masjid. Tidak ada polisi yang berjaga di area masjid. Mereka ditempatkan di jalanan di sekitar masjid dan area yang akan dilalui oleh iring-iringan pelayat ke pemakaman. Pihak keluarga menyewa puluhan mediator yang bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan para pejabat setempat. Mereka diminta untuk menjaga ketertiban dan menghentikan siapapun yang merekam atau mengambil foto. Aturan itu juga berlaku untuk para pekerja media. Ibu Nahel Munia ingin prosesi pelepasan putra sematawayangnya tersebut dilakukan dengan khusyuk. Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis, Munia mengungkapkan bahwa dirinya hanya marah kepada petugas kepolisian yang membunuh anaknya. Dia tidak marah pada seluruh jajaran kepolisian. Di Indonesia guys, 6 orang dibunuh. Pimpinan-pimpinannya bikin konferensi pers. Wow, keren. Umat Islamnya masih sabar. Terus yang disalahkan umat Islam radikal. Yang begitu mah, aduh. Sumpah yang bilang umat Islam Indonesia radikal itu goblok. Allah, seorang petugas polisi tidak bisa mengambil senjatanya dan menembaki anak-anak kami, mengambil nyawa anak-anak kami, terang Munia. Dia mengungkapkan kalimat terakhir yang diucapkan Nahel di hari kematiannya adalah bahwa dia mencintai sang ibu. Saat itu mereka keluar rumah di waktu yang sama untuk pergi bekerja. Nahel bekerja menjadi kurir pengantar barang. Dia memeluk dan mencium saya, ya Allah. Lalu berkata bahwa dia mencintai saya. Saya katakan kepadanya agar berhati-hati. Kenang Munia. Baginya Nahel adalah segalanya. Saya hanya memilikinya. Dia sahabat terbaik saya, putra saya, dan kami sangat dekat, tambahnya. Ya Allah, mudah-mudahan dapat ganjaran yang lebih baik dari Allah SWT. Nahel selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan selalu bahagia. Kawan-kawannya menyebut bahwa suasana hati pemuda 17 tahun tersebut hampir selalu bagus. Dia jarang marah atau bersedih. Karena itu orang-orang di sekelilingnya begitu sedih ketika tahu Nahel meninggal dengan cara mengenaskan. Selasa 27 Juni lalu dia ditembak mati oleh polisi karena mobilnya tidak berhenti saat melanggar rambu lalu lintas di Nanterre. Pemuda keturunan Aljazair dan Maroko itu dibesarkan di area perkebunan bernama Pablo Picasso di Vieux Pont, Nanterre, pinggiran kota Paris. Bahasa gue kenapa jadi begini? Area tersebut menjadi rumah bagi banyak imigran. Munia yang merupakan keturunan Aljazair adalah orang tua tunggal bagi Nahel. Aljazair merupakan bekas jajahan Prancis yang menyumbang sebagian besar imigrasi Afrika Utara ke Prancis. Sementara itu Presiden Prancis, nih si goblok nih, Emmanuel Macron membatalkan lawatan kenegaraannya ke Jerman yang harusnya berlangsung pada 24 Juli ini. Dia sempat dikritik bertubi-tubi gara-gara tertangkap kamera tengah menonton konser Elton John pada Rabu 28 Juni. Ketika demo sedang panas-panasnya dan banyak mobil serta bangunan terbakar. Lu lihat tuh. Presiden goblok Macron tuh. Presiden goblok. Demo di Prancis terkait kematian Nahel masih berlangsung meski tidak semasif beberapa hari sebelumnya. Polisi mengerahkan 45.000 petugas keamanan, unit khusus, kendaraan tempur, dan helikopter di penjuru negeri untuk berjaga. Bala bantuan akan dikirimkan ke Marseille pada Sabtu menyusul laporan dari wali kota setempat tentang kekerasan dan penjarahan. Di Le Roses, pendemo menabrakkan mobil ke rumah wali kota Vincent Jambrun, lalu membakarnya. Istrinya terluka saat berusaha melarikan diri bersama anak-anaknya untuk menghindari demonstran. Kasus tersebut masih diselidiki. Ribuan demonstran sudah ditahan sejak hari pertama. Pada malam keempat, polisi menangkap sekitar 2.400 orang dan 719 orang lainnya di malam kelima atau Sabtu 1 Juli. Total ada 3.119 orang yang kini dipenjara karena aksi demo tersebut. Mayoritas adalah pemuda yang masih berusia belasan tahun, yang termuda berusia 13 tahun. Penduduk mengecam kekerasan yang terjadi, tapi tidak bisa menyalahkan demonstran sepenuhnya. Kami paham kenapa anak-anak kami marah. Mereka pasti berpikir, bagaimana jika berikutnya adalah salah satu dari kita, ujar Catherine, seperti dikutip NPR. Nah, itu guys.
Ya ini coba lu bandingin sama negara kita. 6 yang mati, 6. Di tangan polisi. Di tangan polisi. Itu 6 orang ini, ada pimpinan-pimpinan Polri yang pada saat itu dengan TNI AD. Gue masih inget tuh, 3 orang tuh. Yang satu Hendra Kurniawan, udah kena kasus Sambo. Yang 2 Fadil Imran sama Dudung Abdurrahman. Ngomongin tentang 6 itu. Nggak ada demo-demoan begini. Padahal bisa. Nggak bisa. Ya. Terus umat Islam di Indonesia disebut radikal gitu. Terus Imam Habib Rizik disebut radikal. Goblok. Ini lihat Prancis nih. Dan yang paling menyesal ya, tadi ada berita si Macron goblok nih. Presiden Bahlul nih. Malah nonton konser anjir. Memang kalau boneka bahaya nih, kalau presiden boneka tuh bahaya. Kayak Macron begini nih. Nih ada dari postingan Instagram Real Toronto News dari Toronto ini ya. French President Emmanuel Macron seen dancing at Elton John concert as riots and looting occurring in France. Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat berdansa, bergoyang, sementara ada kerusuhan di negaranya. Deh, presiden nih, mau lu punya presiden begitu? Inilah presiden pesanan oligarki ya begini nih. Ini Zelensky, Biden, lihat kemarin kan Biden gua angkat, udah kayak idiot begitu berapa kali jatuh. Indonesia mau. Nah, nih ada videonya nih si Macron jahanam nih. Tuh dia tuh lagi nonton konser. Ada kerusuhan dia nonton konser. Mending ke kandang bebek lu. Kayak bapak siapa itu yang ke kandang bebek, lupa gue. Iya, didatengin demonstran dia ke kandang bebek, ada tuh, lupa gue. Siapa ya? Yang tahu komentar di bawah. Udah gitu aja beritanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhaw wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya yang ke kandang bebek itu? Lupa gue. Kalian tahu? Komentar ya. Gue tunggu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap
segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.